Kesuksesan itu tidak adil, tapi Anda masih bisa menang. Apakah kamu pernah merasa dunia ini tidak adil? Ada orang yang lahir di keluarga kaya, memiliki akses ke pendidikan terbaik, dan mendapatkan banyak peluang dengan mudah. Sementara yang lain harus bekerja keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, kesuksesan itu tidak adil, tapi meskipun dunia tidak adil, Anda masih bisa menang. Bagaimana caranya? Mari kita bahas dalam video ini. Bagian 1. Mengapa kesuksesan itu tidak adil? Banyak orang percaya bahwa jika kita bekerja keras, kita pasti sukses. Tapi kenyataannya, ada 3 alasan utama mengapa dunia ini tidak adil dalam hal kesuksesan. 1. Keberuntungan berperan besar. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita lahir. Sebagian orang lahir dalam lingkungan yang kaya, dengan orang tua yang bisa membayar pendidikan terbaik dan membukakan banyak peluang. Sementara yang lain lahir dalam kondisi sulit dan harus berjuang sendiri sejak kecil. Tapi apakah itu berarti kita tidak bisa sukses? Tentu tidak. Kesenjangan akses dan sumber daya. Ada orang yang sejak kecil memiliki mentor, akses ke buku-buku terbaik, dan modal untuk memulai bisnis. Sementara yang lain harus belajar sendiri, mencari tahu segalanya melalui trial and error, dan menghadapi banyak kegagalan sebelum akhirnya berhasil. Namun, di era digital ini, ada lebih banyak cara untuk mengatasi kesenjangan ini. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. 3. Sistem tidak selalu meritokratis. Di dunia ideal, kita berpikir bahwa siapapun yang berbakat dan bekerja keras pasti akan sukses. Tapi kenyataannya, sistem seringkali lebih menguntungkan orang-orang yang memiliki koneksi dan sumber daya. Nepotisme, favoritisme, dan berbagai ketidakadilan lainnya masih terjadi. Namun, meskipun dunia tidak adil, banyak orang yang tetap berhasil mengalahkan sistem dan menang. Bagaimana caranya? Bagian 2. Strategi untuk menang. Meskipun dunia tidak adil. Jika dunia tidak adil, maka kita harus bermain dengan strategi yang berbeda. 1. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Mengeluh dan menyalahkan keadaan tidak akan mengubah apapun. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda perbaiki. Tidak punya mentor, belajar dari YouTube, podcast, dan buku. Tidak punya modal, bangun keterampilan yang bisa langsung menghasilkan uang. Tidak punya koneksi, mulai networking dari sekarang. Orang sukses tidak fokus pada apa yang hilang, tapi pada apa yang bisa mereka lakukan. 2. Tingkatkan nilai diri Anda. Kesuksesan seringkali bukan tentang siapa yang memulai dengan lebih banyak, tapi siapa yang bisa memberikan nilai lebih besar. Pelajari keterampilan yang banyak dicari seperti digital marketing, coding, atau public speaking. Jadilah problem solver. Jangan hanya jadi pekerja biasa. Jadilah seseorang yang mampu menyelesaikan masalah. Bangun personal brand. Ketika orang mengenali keahlian Anda, peluang akan datang dengan sendirinya. 3. Bermain di game yang tepat. Banyak orang gagal karena mereka berusaha memenangkan pertandingan yang salah. Jika Anda tidak punya modal besar, jangan bersaing di bisnis yang membutuhkan investasi tinggi. Jika Anda tidak punya koneksi, masuklah ke industri yang lebih terbuka untuk pendatang baru. Jika Anda tidak punya ijazah tinggi, kuasai skill yang bisa menunjukkan keahlian Anda tanpa ijazah. Strateginya bukan bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. 4. Manfaatkan compound effect. Kesuksesan bukan tentang loncatan besar, tapi tentang perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten. Baca 10 halaman buku setiap hari. Dalam setahun, Anda sudah membaca lebih dari 12 buku. Belajar keterampilan baru selama 30 menit per hari. Dalam setahun, Anda bisa menjadi ahli di bidang tertentu. Berkenalan dengan 1 orang baru setiap minggu. Dalam setahun, Anda memiliki 52 koneksi baru. Kunci kemenangan bukan di mana Anda memulai, tapi bagaimana Anda berkembang setiap harinya. 5. Gunakan underdog mentality. Jika Anda memulai dari nol, itu bukan kelemahan. Justru itu bisa menjadi kekuatan Anda.
Kelaparan untuk sukses, Anda akan bekerja lebih keras dibanding mereka yang sudah nyaman. Ketangguhan mental, Anda sudah terbiasa menghadapi tantangan. Fleksibilitas, Anda bisa beradaptasi lebih cepat dibanding orang yang sudah terbiasa dalam zona nyaman. Gunakan mentalitas underdog sebagai bahan bakar untuk mengejar impian Anda. Bagian 3. Kesimpulan, Anda masih bisa menang. Dunia memang tidak adil. Tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Tapi kesuksesan tidak ditentukan hanya oleh keberuntungan atau latar belakang. Fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Bangun keterampilan yang bernilai tinggi. Mainkan permainan yang tepat. Manfaatkan efek akumulasi. Gunakan mentalitas underdog untuk melampaui batas Anda. Kesuksesan itu sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dan Anda masih bisa menang. Apakah Anda pernah merasa bahwa dunia ini tidak adil?